Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai investigasi ilmiah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Misra Enumbi, NIM 2017-017-217. Kemudian Arwiyah Nurul Aini, NIM 2018-017-007, dan terakhir Elizabeth Ustania Lotalosor, NIM 2018-017-031. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Perkenalkan, nama saya Misra Enumbi, NIM 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Ada 8 ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, tujuan yang jelas. Manajer memulai penelitian dengan sebuah saran atau tujuan yang jelas. Yang kedua, ketetapan. Dasar teori yang baik dan desain metodologi yang tepat akan menambah ketetapan pada sebuah studi dengan tujuan yang jelas. Ketetapan mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam investigasi penelitian. Yang ketiga, dapat diuji. Misalnya, penelitian menghipotesiskan bahwa karyawan yang merasakan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan akan mempunyai level komitmen yang lebih tinggi. Ini adalah hipotesis yang dapat diuji setelah data dikumpulkan. Yang keempat, dapat ditiru. Dengan lebih meyakini temuan dan kesimpulan tersebut jika teman yang mirip muncul berdasarkan data yang dikumpulkan oleh organisasi lain yang menggunakan metode serupa, dapat ditiru, merupakan ciri lain dari penelitian ilmiah. Selanjutnya, ketelitian. Ketelitian mengacu pada kedekatan temuan dengan realitas. Berdasarkan sebuah sampel, dengan kata lain ketelitian yaitu mencerminkan tingkat keakuratan atau keyakinan hasil berdasarkan sampel terkait apa yang benar eksis dalam keseluruhan. Kemudian keyakinan. Keyakinan mengacu pada probabilitas, ketetapan estimasi kita. Karena itu tidak cukup hanya teliti, tetapi juga penting bahwa kita dapat dengan yakin menegaskan bahwa 95% waktu hasil kita benar dan hanya 5% kemungkinan salah. Kemudian objektivitas. Kesimpulan yang ditarik dari interpretasi hasil analisis data harus objektif, yaitu harus berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari kata aktual dan bukan nilai-nilai subjektif atau emosional kita. Selanjutnya, dapat digeneralisasi. Dapat digeneralisasi mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam suatu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Tidak dapat dipungkiri lagi semakin luas jangkauan penerapan solusi yang diharapkan yang hasilkan oleh penelitian, semakin berguna penelitian tersebut bagi para pengguna. Nama saya Arwiyah Nurul Aini, NIM 2018-017-007. Di dalam penelitian ilmiah, akan ada keterbatasan dalam bidang manajemen.
Misalnya, tidak selalu menghasilkan informasi yang pasti, sulit mendapatkan sampel yang representatif atau mewakilkan, sehingga sulit untuk digeneralisasi atau dinalar. Kemudian data yang diperoleh bersifat subjektif. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang bersifat manajerial tersebut, kita dapat menggunakan metode hipotesis deduktif karena pendekatan ini bersifat sistematis. Nah, metode ini terdiri dari 7 langkah yang tentu saja tersusun secara sistematis. Yang pertama, ada pengidentifikasian masalah. Nah, penyelesaian masalah dengan langkah ini dilakukan dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, ada perubahan dalam jumlah penjualan, hasil akuntansi yang nggak benar, dan pengidentifikasian ini harus memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang bermasalah. Yang kedua, itu penemuan masalah. Misalnya, si Dian merupakan seorang peneliti, kemudian dia melihat ada masalah di bagian penjualan. Misalnya, penjualan di toko sembako si Ahmad menjadi berkurang pendapatannya. Kemudian, si Dian mencari-cari faktor apa saja yang bisa menyebabkan penjualan di toko si Ahmad menurun. Nah, untuk mencari faktor-faktor tersebut, dia ini harus meneliti ke level paling dasar. Misalnya, sembako yang dijual di toko Ahmad ini berasal dari mana, dan mereka memproduksi sembako tersebut dengan aman atau tidak. Dan tentu saja, dia harus memperhatikan informasi tersebut dengan berkomunikasi dengan si Ahmad, penjual toko, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Intinya, dalam penemuan masalah kita harus memperhatikan yang pertama itu ada faktor-faktor yang menyebabkan masalah sampai ke level dasarnya, dan yang kedua berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, pembangunan hipotesis atau anggapan dasar. Pembangunan hipotesis ini bisa juga kita artikan sebagai anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang belum tahu kebenarannya. Karena kita harus memeriksa dulu variabel-variabelnya kenapa masalahnya bisa terjadi. Variabel-variabel ini misalnya ada pendidikan, penghasilan, produktivitas kerja, dan lain-lain. Nah, hipotesis atau dugaan kita ini harus dapat diuji karena kalau tidak dapat diuji, hipotesis kita bisa disanggah karena kebenarannya belum pasti. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menentukan ukuran. Nah, kecuali variabel dalam kerangka teoritis diukur dengan cara tertentu, kita tidak akan pernah dapat mengukur hipotesis. Misalnya, untuk menguji hipotesis bahwa karyawan yang tidak tanggap mempengaruhi customer, kita perlu membuktikan kriteria tanggapan tersebut. Dan pengukuran variabel ini nanti akan dijelaskan pada bab 11 dan bab 12. Kemudian yang kelima yaitu pengumpulan data. Nah, setelah menemukan cara untuk mengukur variabel, kita perlu mendapatkan data yang berkaitan dengan setiap variabel dalam hipotesis. Data tersebut kemudian membentuk dasar untuk analisis data. Pengumpulan data ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 7 hingga 12. Dan selanjutnya, analisis data. Dalam tahap analisis, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dibuat mendukung. Sebagai contoh misalnya, untuk melihat apakah ketidaktanggapan karyawan mempengaruhi customer, kita dapat melakukan analisis korelasional untuk menentukan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Nah, hipotesis diuji melalui analisis statistik yang sesuai, seperti nanti akan dijelaskan pada bab 15. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi data. Sekarang kita harus menentukan apakah hipotesis mendukung atau tidak dengan menginterpretasikan arti dari analisis data. Misalnya, jika ditemukan dari analisis data bahwa meningkatnya tanggapan karyawan secara negatif berhubungan dengan customer. Kemudian kita memutuskan bahwa jika keberadaan pelanggan ingin ditingkatkan, karyawan harus diberikan pelatihan agar lebih tanggap. Kesimpulan lain dari analisis data ini adalah bahwa tingkat tanggapan karyawan menyebabkan 99% customer berdasarkan pada deduksi tersebut. Kita dapat membuat rekomendasi terkait bagaimana masalah customer dapat diselesaikan, paling tidak pada tingkat tertentu. Kita harus melatih karyawan untuk lebih fleksibel dan komunikatif.
Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Rusitania Lotalosor, NIM 2018-017-031. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hambatan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang manajemen. Dalam bidang manajemen dan perilaku, tidak selalu memungkinkan untuk melakukan investigasi yang 100% ilmiah. Tidak seperti dalam ilmu pasti, hasil yang diperoleh tidak akan eksak dan bebas kesalahan. Hal ini terutama karena kesulitan yang dihadapi dalam pengukuran dan pengumpulan data pada area subjektif seperti yang pertama perasaan, emosi, sikap, dan persepsi. Kesulitan juga mungkin dihadapi saat mendapatkan sampel yang mewakili yang membatasi generalisasi temuan. Dengan demikian, tidak sepenuhnya untuk memenuhi semua ciri ilmiah. Yang selanjutnya ada beberapa alternatif untuk penelitian. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada positivisme. Dalam pandangan positivis, dunia ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah dipandang sebagai cara untuk mendapat kebenaran. Para positivis memperhatikan ketelitian dan sifat dapat diulang dari penelitian mereka. Mereka menggunakan penalaran deduktif untuk menyatakan teori yang dapat mereka uji dengan desain penelitian tetap yang ditentukan sebelumnya dan ukuran yang objektif. Yang kedua ada konstruksionis. Konstruksionis menolak keyakinan positivis bahwa ada kebenaran objektif. Konstruksionis tidak mencari kebenaran objektif. Mereka berusaha untuk memahami aturan yang digunakan oleh orang-orang untuk memahami dunia dengan menyelidiki apa yang terjadi di pikiran manusia. Yang berikut realisme kritis. Realisme kritis adalah kombinasi keyakinan terhadap realitas eksternal atau kebenaran objektif dengan penolakan terhadap klaim bahwa realitas eksternal dapat diukur secara objektif. Observasi terhadap fenomena yang tidak dapat diamati dan diukur secara langsung seperti kepuasan, motivasi, dan budaya akan selalu menjadi subjek interpretasi. Yang terakhir ada pragmatisme. Penganut paham pragmatisme merasa bahwa penelitian pada fenomena objektif yang dapat diobservasi dan makna subjektif dapat menghasilkan pengetahuan yang berguna, tergantung pada pertanyaan studi. Pragmatisme berfokus pada penelitian terapan praktis di mana sudut pandang yang berbeda dalam penelitian dan subjek pada studi tersebut berguna dalam penyelesaian masalah atau bisnis. Dengan demikian, paham pragmatisme menekankan pada sifat penelitian yang dibangun secara sosial. Penelitian berbeda dapat memiliki ide dan penjelasan yang berbeda tentang apa yang terjadi di sekitar. Penganut paham pragmatisme menekankan hubungan antara teori dan praktik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di kesempatan untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.